Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, monggo silahkan berpindah ke hadis yang selanjutnya 87. Hadis ke-87 An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu rawahu Bukhari. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, barakallahu fiqh, jazakillahu khairan. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, hadis ke-87 ini sama dengan hadis ke-86. Dibawakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa yang disampaikan oleh beliau ya melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, man qara'a, barang siapa, man itu barang siapa, qara'a itu membaca. Nopo yang dimaos, nopo yang dibaca? Yang dibaca adalah bil ayataini min akhiri suratil Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayo kita buka dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dibuka semuanya, boleh? Ya, dibuka ibu-ibu, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sudah? Oke. Dari ayat 285 sampai ayat 286. Saya bacakan ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Dua ayat ini teman-teman, barang siapa yang membacanya ya dibaca, maka fi lailatin, kapan dibacanya? Di malam. Artinya malam itu berarti setelah matahari tenggelam. Dan waktu yang afdal, ada waktu afdaliyah. Waktu yang utama adalah dibaca sebelum tidur. Ya. Tapi kalau mau dibaca ya sebelum tidur, misalnya waktu maghrib, boleh, silahkan.
Karena dalilnya bukan qablan naum, bukan sebelum tidur, tapi fi lailatin. Di malam hari ketika kita baca dua ayat ini, maka kafatahu, maka dua ayat itu akan mencukupinya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang membaca dua surat terakhir, ya, maka ia akan diberikan kecukupan. Baik. Pertama, teman-teman, ketahuilah bahwa surah Al-Baqarah ini punya beberapa keutamaan. Penting nih bagi kita. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u suratil Baqarah fa in akhdaha barakah wa tarakaha hasrah." Bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Jadi dibaca surah Al-Baqarah ini, ya. Kemudian yang kedua, wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan ya rumah-rumah kalian seperti maqabir, seperti kubur-kubur, ya kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratil Baqarah. Karena syaitan itu akan lari terbirit-birit, yanfir, ya dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan lari. Ya, kalau ada rumah panas nih, ya suami istri ribut terus, misalnya ya, anak ibu ribut terus. Faktornya banyak. Di antaranya ibu-ibu yang saya sering dapati itu di antaranya adalah ada riba. Biasanya riba ini yang menjadikan rumah tangga itu jadi panas terus. Kalau ada satu rumah di situ tidak ada sakinah di dalamnya. Kan keluarga muslim itu aslinya ibu-ibu yang namanya rumah tangga itu aslinya adalah mendapatkan ketenangan di dalam rumah tersebut. Tetapi kalau di rumah itu ternyata kok ribut terus, nggak pernah akur, namanya suami istri, namanya anak dan ibu, ya anak dan ayah, maka biasanya di antara kemaksiatan yang ada di dalam rumah tersebut adalah riba, ya. Atau yang kedua, kalau rumah itu ribut terus, ya maka biasanya salah satu penghuni rumah tersebut bermaksiat kepada Allah. Nah itu yang menyebabkan rumah nggak bisa tenang gitu ya. Entah itu suaminya ataupun istrinya atau anak-anaknya. Entah itu dosa yang diketahui oleh orang banyak atau dosa ketika dia sendirian. Kan kadang mungkin ada seorang laki-laki, seorang suami di mata istrinya tuh masya Allah apian, masya Allah lembut, ya masya Allah, yang nggak pernah marah. Tapi ternyata naudzubillah summa naudzubillah, tanpa sepengetahuan istrinya dia melakukan dosa. Ini dosa yang tersembunyi ini yang menyebabkan rumah tangga jadi panas. Ya rumah itu jadi ribut terus. Nah. Yang ketiga tadi, ya adanya syaitan di dalam rumah tersebut. Nah, syaitan datang dari mana? Ya misalnya penghuni rumah ketika dia masuk rumah nggak baca assalamualaikum, maka syaitan ikut. Ya. Atau misalnya penghuni rumah kalau mau makan nggak baca bismillah, ya nggak baca doa, maka syaitan pun ikut makan. Nah cara ngusir syaitan tuh bagaimana? Cara mengusirnya adalah dengan dibacakan surah Al-Baqarah, gitu ya. Kalau ada yang tanya lagi, Ustazah apakah hanya faktor itu saja? Masih ada faktor lain. Ya, apa di antara faktornya? Di antaranya kalau ada rumah tangga yang ribut terus, itu di antara faktornya ibu-ibu biasanya ya ada orang yang hasad, ya hasad dan menjadikan akhirnya rumah tangga tersebut jadi ribut terus. Ya, maka caranya bagaimana? Caranya adalah setiap penghuni rumah itu meruqyah mandiri. Ya, diruqyah mandiri. Karena naudzubillah summa naudzubillah, kita nggak pernah tahu siapa yang hasad. Ya. Daripada kita menuduh orang, kamu yo yang hasad yo dalam rumah tangga saya. Terus orang yang dituduh nggak terima, jadi ribut. Ya maka cara antisipasinya bagaimana? Ya cara antisipasinya adalah meruqyah diri sendiri, mandiri. Diruqyah semuanya mandiri. Ya. Dan ini caranya ibu-ibu. Subhanallah. Ya ada kisah nyata di mana subhanallah ada keluarga itu yang suka upload di sosial media tentang keromantisan keluarganya. Ya suatu hari subhanallah rumah tangga tersebut tidak akur, nggak rukun gitu ya. Terus ternyata setelah dikonsultasikan ke seorang ustadz ya dan menceritakan bahwa suami istri itu sering mengupload keromantisannya, maka ustadz itu orang Indonesia. Ustadz itu berkata bahwa ini kena ain, kena hasad gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ruqyah mandiri dan stop untuk mengupload keromantisan bersama pasangannya. Ya ini hati-hati karena kita nggak tahu siapa yang hasad. Ya. Dan ini bagian dari tipu daya syaitan. Ya. Ada nggak orang-orang yang lagi romantis sama pasangannya terus diupload gitu ya? Ada ya?
Ada. Itu hati-hati. Kalau tiba-tiba dalam sebuah rumah tangga kok ternyata nggak akur, ribut, itu mungkin di antar faktornya adalah kena hasad atau kena ain. Maka cara untuk menyembuhkannya adalah dengan ruqyah mandiri. Baik. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka nanti di akhirat ia akan mendapati dirinya dinaungi oleh awan. Ya, subhanallah. Dinaungi oleh awan, di mana awan tersebut memang Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Insyaallah. Baik. Yuk kita bahas bersama-sama teman-teman, ya, apa yang dimaksud dengan amanar rasul. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ketika kita membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amanar rasul, beriman kepada apa yang diturunkan Al-Qur'an dari Rabbnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan dari Rabbnya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman juga beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kullun amana billahi. Ya, semua beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Artinya malaikatnya Allah itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ya, ini izin saya menyampaikan bahwa jumlah malaikatnya Allah itu tidak 10, tapi banyak, tidak ada yang bisa menghitung. Ya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya beberapa hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika para malaikat ini salat di Baitul Ma'mur yang ada di langit sana, maka setiap kali malaikat salat di Baitul Ma'mur ini tidak Allah kembalikan ke situ. Ya. Dan ada lagi hadis yang mengatakan bahwa para malaikat ketika malam Lailatul Qadar Allah turunkan, dan jumlahnya lebih banyak daripada hasa, kerikil-kerikil yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu, wallahu taala alam, jumlahnya berapa, tapi yang jelas kita mengimani adanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan beriman kepada apa, Bu? Kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Rasul Allah juga banyak. Izin saya menyampaikan perbedaan antara rasul dan nabi, mumpung ingat, ya. Kalau dulu saya pernah mendapatkan sebuah definisi bahwa perbedaan antara rasul dan nabi adalah dulu jangan dicatat dulu. Dulu saya pernah mendapatkan definisi kalau rasul itu adalah, ya, seseorang yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan sesuatu. Kalau nabi itu tidak menyampaikan sesuatu dan tidak punya umat. Itu zaman dulu. Ternyata definisi yang saya baca terakhir ini, ya, dan itu insya Allah sudah saya diskusikan dengan Ustadz Hanan. Kata beliau, definisi perbedaan antara nabi dan rasul adalah, ya, kalau rasul itu dia membawa syariat baru. Rasul itu Allah Azza wa Jalla berikan syariat yang baru. Nabi itu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat baru. Contoh, syariatnya Nabi Muhammad dan syariatnya Nabi Musa itu berbeda. Ya. Dalam masalah apa misalnya? Dalam masalah ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Di zaman Nabi Musa, harta rampasan perang itu dibakar. Ya, syariatnya Nabi Musa begitu. Syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, harta ghanimah itu boleh dipakai, digunakan. Atau contoh lagi, dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada pakaian yang terkena najis, maka pakaian ini digunting. Digunting, nggak boleh lagi dipakai. Syariatnya Nabi Muhammad, kalau pakaian terkena najis, dicuci sampai hilang najisnya dan pakaian ini boleh dipakai kembali. Ya. Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah SAW adalah Rasul, bukan Nabi. Ya, maka mereka membawa syariat yang berbeda. Kalau Nabi ini adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dan meneruskan risalah yang sebelumnya. Gitu ya, risalah Rasul yang sebelumnya. Itu ya ibu-ibu, itu insyaallah saya lebih setuju dengan yang definisi terakhir ini. Karena kalau definisi Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, terus tugasnya Nabi apa gitu kalau tidak menyampaikan, gitu ya. Dan ini insyaallah definisi yang kami pegang ya untuk masalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Baik, sampai mana tadi? Sampai para Nabi ya.
mir rusuli, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami wahai Rabb kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Artinya subhanallah ibu-ibu, dalam ayat ini kita berikrar, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang perlu kita imani. Kita berikrar dan beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat-malaikat yang kita imani. Kita berikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang memang dijadikan sebagai pedoman untuk para penduduk bumi, ya. Sebagaimana kita tahu yang namanya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa itu membawa kitab yang berbeda, ya. Dan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa pada zaman dahulu itu berbeda dengan yang zaman sekarang. Injil, Taurat yang ada pada zaman dahulu dengan zaman sekarang udah berbeda. Ya, kenapa zaman sekarang sudah banyak yang dipalsukan? Ya, satu-satunya kitab samawi yang akan dipelihara kesahihannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Kemurniannya akan Allah jaga. Baik. Maka barang siapa yang sudah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, maka hendaklah berdoa kepada Allah, ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah ampunilah diri kami dan hanyalah tempat kembali kepada Engkau, dan Engkaulah tempat kembali kami. Ya, baik. Kemudian ayat yang selanjutnya 286 ibu-ibu, di surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Subhanallah. Ini ayat yang menunjukkan bahwa sepahit-pahitnya takdir yang Allah berikan kepada diri seorang hamba, maka pasti Allah tahu bahwa hamba tersebut, ya, bisa menyelesaikan takdir yang Allah telah berikan. Ya, jadi nggak mungkin, nggak salah alamat ketika Allah kasih ujian kepada diri seorang hamba, hamba tersebut tidak bisa sabar. Pasti bisa. Ya, hanya kadang level sabar kita itu berbeda-beda. Sabarnya kita dengan sabarnya Nabi Ayub berbeda. Sabarnya kita dengan sabarnya Nabi Yusuf berbeda. Sabarnya kita dengan sabarnya Nabi Muhammad berbeda. Apakah mereka tidak diberikan ujian para nabi? Diberikan ujian. Bahkan ujian mereka lebih berat. Ya. Berarti dalam hal ini kita harus yakin bahwa di setiap problem atau masalah atau ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah tidak akan pernah membebani hambanya. Ya, yakinlah bahwa segala takdir Allah itu baik. Ya, tugas kita bukan menyalahkan takdir, tapi tugas kita adalah mengimani dan mohon kepada Allah agar apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah sesuatu yang bisa kita terima. Ya, kita bisa menerima takdir tersebut, itu bagian dari ibadah. Ingat, ya, di antara rukun iman adalah mengimani takdir. Kan gitu ya. Maka tidak ada yang Allah bebankan kepada kita kecuali Allah tahu bahwa kita sanggup untuk keluar darinya. Baik. Kemudian di sini disebutkan ibu-ibu, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maksudnya adalah setiap orang yang mengerjakan kebaikan maka dia mendapatkan pahala. Dan setiap yang melakukan kejahatan maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Kemudian di sini disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini penting nih teman-teman. Rabbana, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ingat, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pelupa. Nasun, nas. Manusia itu bahasa Arabnya apa, Bu? Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kata para ulama nas ini berasal dari kata nasya, pelupa. Ya. Jadi kalau kita ini lupa wajar karena kita manusia. Ya. Jadi jangan menyalahkan diri, ya Allah, kenapa aku pelupa gitu ya. Ya karena manusia, sudah itu tabiatnya begitu. Ya. Subhanallah. Ada di sini yang enggak pelupa, boleh angkat tangan? Ya, pasti kita pernah mengalami waktu untuk lupa gitu kan ya. Karena memang manusia itu waktunya lupa. Bahkan ada orang ya subhanallah berbuat kesalahan tuh karena lupa. Lupa kalau sudah masuk waktu sholat, ya enggak? Kan ada enggak orang tua yang pikun, subhanallah.
Maka orang-orang yang Allah berikan lupa, memang benar-benar lupa, ya, mau puasa ternyata lupa makan sepiring gitu ya. Ingat-ingat kapan? Setelah kenyang. Ya, kata suaminya pun katanya mau puasa, loh kok makan? Oh iya ya lupa. Ya udah lanjutkan. Ya, karena Allah tidak akan menghukum orang-orang yang lupa. Nah, bahkan Allah tidak akan menghukum orang-orang yang ilmu belum sampai kepadanya. Subhanallah. Ini tanda rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada ibu bapak kita zaman dahulu kala melakukan sebuah kemaksiatan, ya, maka kita berbaik sangka kepada mereka bahwa ilmu itu belum sampai kepada mereka. Ya, tidak seperti kita sekarang, subhanallah. Ilmu dekat, Allah dekatkan dengan kita. Ya, kapan kita mau baca, ya bisa kita baca. Zaman dulu kala, ya, ilmu tuh banyak belum sampainya. Maka kita berbaik sangka mungkin. Kenapa orang tua kita dulu melakukan maksiat? Bisa jadi karena ilmu belum sampai. Dan orang yang belum sampai ilmu kepadanya, maka Allah tidak akan tulis sebuah dosa apabila melakukan maksiat. Baik. Kemudian di sini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Subhanallah ibu-ibu, kalau kita ingat kisahnya Bilal bin Rabah, ya, itu kira-kira ujiannya Bilal sama kita beratan mana? Bilal. Ujiannya kita sama Sumayyah beratan mana? Sumayyah. Ujiannya kita sama siapa yang perempuan yang berat? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, beratan mana tuh ujiannya? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menjaga diri, subhanallah, tapi dituduh sebagai pezina. Ya. Ujian kita sama Asia, beratan mana? Ya, Asia dikasih pasangan hidup Fir'aun. Ibu-ibu kalau ada masalah sama suaminya ingat Asia. Ya. Alhamdulillah suamiku muslim gitu ya. Alhamdulillah suamiku masih beriman kepada Allah. Asia diuji oleh Allah apa Bu Fikih? Diuji oleh Allah bersuamikan Fir'aun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Satu lagi, kita sama Maryam, ujiannya beratan mana? Maryam, ya. Maryam diuji oleh Allah. Ya, Masya Allah, Maryam menjaga diri, tapi ternyata Allah uji dengan kehamilan Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka kita minta kepada Allah, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini minta kepada Allah, wahai Rabb kami, subhanallah, ya. Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Subhanallah, kita minta sama Allah, ya. Ya Allah berat ya Allah gitu ya. Ya Allah tolong ya Allah saya enggak sanggup gitu ya. Jangan berikan musibah yang menimpa temanku itu kepada hamba gitu. Itu boleh berdoa seperti itu. Kan kadang ada ya ibu-ibu di dunia ini, teman-teman pernah nggak melihat ada orang tuh masya Allah kuat banget gitu ya. Diuji sama Allah anaknya meninggal dunia. Ya kemarin tuh saya mendapati seorang jamaah, masya Allah seorang ibu ditinggal oleh anaknya itu berturut-turut. Ya, 2 anaknya perempuan tuh meninggal dalam kondisi masya Allah berdekatan. Masya Allah. Nah, itu kan berat ya bagi seorang ibu ya. Ditinggal oleh anaknya. Ya. Walaupun tahu bahwa anak ini insya Allah akan bertemu kembali, tapi kan berat bagi seorang ibu. Maka kalau kita lihat ya hal-hal yang begitu itu, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau hamba diberikan ujian seperti itu tuh nggak kuat ya Allah gitu ya. Maka jangan berikan ujian seberat itu. Jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang berat yang kami tidak bisa memikulnya. Ya subhanallah, doanya bagus ya. Kemudian wa'fu 'anna waghfir lana. Maka ya Allah maafkanlah kami, ampunilah kami. Lihat ibu-ibu. Antara wa'fu 'anna dengan waghfir lana, mana yang disebutkan dulu oleh Allah? Waghfir lana dulu atau wa'fu 'anna dulu? Kenapa wa'fu 'anna dulu baru waghfir lana? Kenapa? Karena al-afu itu derajatnya lebih tinggi daripada maghfirah. Wa'fu 'anna, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku. Subhanallah, kata para ulama, al-afu, Allah itu akan mengampuni dosa hambanya walaupun hamba ini belum mengakui dosa-dosanya. Sudah Allah hapus gitulah. Makanya wa'fu 'anna itu derajatnya lebih tinggi. Ya.
Baru kemudian waghfir lana. Waghfir lana itu artinya adalah ya Allah saya minta ampunan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Diiringi dengan taubat. Baru itu kata maghfirah. Ya. Subhanallah ibu-ibu, ada kalanya kita itu tidak sanggup ya bercerita kepada Allah tentang dosa-dosa kita. Ada nggak yang sanggup ibu-ibu dalam 1 bulan ini curhat kepada Allah, ya Allah saya pernah melakukan ini. Kan kadang kita nggak sanggup. Ya. Dosa-dosa yang kecil, yang besar, semuanya pernah kita lakukan. Maka kita minta al-afunya Allah. Minta Allah itu zat yang maha mengampuni dosa kita, walaupun kita tidak sanggup untuk mengutarakannya kepada Allah. Ya. Di bulan Ramadan kita diminta untuk memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, jadi doa ini juga bisa dibaca setiap hari ibu-ibu, setiap malam tadi. Ya, wa'fu anna waghfir lana. Kemudian yang ketiga kita minta warhamna. Subhanallah, kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Anta maulana fansurna, maka tolonglah kami dari tipu daya orang-orang kafir. Ya. Dan ini menjadi salah satu doa yang bisa kita baca dengan penuh keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menolong kita dari orang-orang kafir. Ya. Dan ketika kita membaca doa ini ibu-ibu, ya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, dan sebagian ulama mengatakan Allah mencukupkan kita dari dijauhkan dari berbagai macam bencana. Maksudnya Allah cukupkan kita, Allah jauhkan kita. Arti kata kafa itu, kafata, artinya Allah menjauhkan kita dari segala macam bencana. Ya, subhanallah. Di Masya Allah ya ibu-ibu. Ini merupakan sebuah doa yang memang harus kita baca dan kita tadabburi ya artinya. Maka barang siapa yang membaca doa ini dengan tadabbur, ya maka bisa sambil meneteskan air mata. Ya, karena kita mengakui betapa banyak dosa kita, betapa banyak kelalaian kita, betapa banyak kemaksiatan kita kepada Allah. Namun Allah zat yang maha baik senantiasa memberikan curahan nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika kelak nanti bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan dosa-dosa kita dihapus terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa adab, bersama rombongan orang-orang yang masuk pertama ke dalam syurga. Amin Allahumma amin. Kalau dulu saya berpesan kepada ibu-ibu kalau berdoa jangan cuma minta firdaus, tapi mintalah agar dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Sekarang ada tambahannya. Baru jumpa di hari Arafah kemarin. Ya, ma'a zumratil ula. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adabin ma'a zumratil ula. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, engkau masukkan hamba ke dalam syurgamu tanpa hisab dan tanpa adab bersama rombongan pertama. Ya, jadi nggak lama-lama tuh di mahsyarnya, ya nggak lama-lama di siratnya, langsung masuk dengan rombongan-rombongan pertama. Karena orang hamba Allah dimasukkan ke dalam surga tuh nggak sendiri-sendiri, Bu, rombongan. Ya. Dan rombongan pertama ini bentuknya, wujudnya adalah seperti bulan purnama. Subhanallah. Ya indah banget kan Bu bulan purnama? Ya, ada yang lihat kemarin malam? Ya. Saya kapan hari ya mengunjungi ibu di Cilacap, hari apa ya? Hari malam, terus kami tuh pulang maghrib, jadi pas purnama tuh kelihatan banget gitu ya. Malam Ahad ya kami lihat sepanjang jalan menuju Jogja itu lihat bulan purnama ya, begitu Masya Allah. Nah kalau kita lihat bulan purnama ya Allah indah sekali ya. Demikianlah keadaan orang-orang beriman ketika nanti memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keadaan rupanya orang-orang beriman yang masuk ke dalam rombongan pertama, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk sering-sering berdoa kepada Allah, minta dimasukkan ke dalam surga Firdaus.
tanpa hisab dan tanpa adab bersama rombongan-rombongan pertama. Semoga Allah ijabah doa-doa kita, semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita semuanya hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nama-nama kita disebut-sebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penduduk langit ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.